Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, silakan duduk. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bidan Ika, bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Ini dengan Mbak siapa sebelumnya? Sutiati. Oh baik, Mbak Sutiati ya. Mbak Supiati, baik, di sini saya Bidan Ika, bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu sebelumnya Mbak? Atau ada yang Mbak keluhkan sebelumnya? Saya mau menikah. Iya, Terus juga mau pemeriksaan tambahan apa sebelum yang menikah ya. sebelum Oh nikah. baik, jadi di sini nanti maksud dan tujuan saya akan memberikan konseling atau screening tentang pranikah Mbak, screening tambahan pranikah Mbak untuk fertilitas dalam screening pranikah. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi nanti di sini saya akan memberikan konseling pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak Supiati setuju? Baik, di sini nanti saya akan menggunakan media Mbak. Jadi di sini nanti Mbak bisa melihat di laptop. Jadi nanti bisa saya bantu arahkan, bisa saya bantu jelaskan. Nanti jika ada pertanyaan bisa Mbak langsung tanyakan ya Mbak ya. Baik, saya mulai ya Mbak ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan tambahan screening pranikah. Yang pertama itu nanti akan ada pemeriksaan semen, kemudian atau pemeriksaan sperma seperti itu pada pasangan Mbak atau calon suami Mbak, seperti itu ya Mbak ya. Kemudian ada pemeriksaan suhu basal tubuh, kemudian ada pemeriksaan lendir serviks, kemudian ada pemeriksaan tes Feren, dan ada uji pasca senggama, seperti itu Mbak. Saya lanjutkan ya Mbak. Baik, yang selanjutnya itu ada pemeriksaan tentang, yang pertama ada pemeriksaan tentang semen Mbak, atau pemeriksaan tentang sperma. Yang pertama, pemeriksaan atau analisis sperma itu adalah pemeriksaan lab untuk mengetahui kualitas sperma pasangannya Mbak. Seperti itu Mbak. Caranya kita dimulai dengan menghindari aktivitas terlebih dahulu. Sebelum melakukan hubungan seksual itu menghindari dulu hubungan badannya 2-5 hari, atau hindari ejakulasi sebelum pengambilan sampel. Seperti itu Mbak. Jadi nanti pengambilan air maninya dengan masturbasi atau tidak menggunakan pelumas ya Mbak ya. Sampelnya itu berjumlah 2-3 seperti itu. Kemudian untuk hasilnya nanti biasanya kalau volumenya 1,5 sampai 5 mili per ejakulasi, waktu pencairannya 20 sampai 30 menit dari ejakulasi. Jumlah spermanya 20 sampai 39 juta dalam satu kali ejakulasi, dan pH-nya normalnya 7,1 sampai 8,0 seperti itu. Jadi nanti spermanya diambil di tes lab seperti itu Mbak, untuk mengetahui kesuburan calon pasangan Mbak atau suami Mbak, seperti itu. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang suhu bangsal tubuh ya Mbak ya. Nah, kalau ini pemeriksaannya dilakukan di mbaknya, jadi mbak sendiri yang melakukan screeningnya nanti setelah menikah untuk mengetahui kesuburannya, seperti itu. Jadi suhu bangsal tubuh itu Mbak di pagi hari sebelum Mbak bangun tidur dari tempat tidur dan beraktivitas. Jadi setelah ovulasi naik, nanti hormon naik, nanti jadi dites Mbak menggunakan termometer tertentu yang khusus untuk mengukur suhu bangsal. Mbak masukkan ke dalam, mohon maaf ya Mbak ya, lubang vagina Mbak. Kemudian suhu terendahnya saat ovulasi, suhu terendahnya setelah ovulasi kenaikannya 1 derajat Celcius. Jadi nanti setelah diukur hasil ukurannya berapa ini bisa dilihat di gambarnya ya Mbak ya. Jika dia naik, dia akan ovulasi, hormonnya naik seperti itu. Jadi kalau misal Mbak lagi naik suhu tubuhnya atau suhu termometer suhu bangsalnya, itu Mbak harus menghindari dulu hubungan seksual. Seperti itu Mbak. Jadi kalau saat ovulasi Mbak bisa melakukan hubungan seksual. Jadi jika tidak ada kenaikan suhu ovulasi beberapa siklus, periksakan ke dokter ya Mbak ya. Jika suhunya stuck, itu bisa periksakan ke dokter. Kemudian saya akan menjelaskan yang ketiga Mbak. Yang ketiga itu adalah screening pemeriksaan lendir serviks. Ini juga dilakukan pada mbaknya, Mbak Supiati sendiri ya.
Pemeriksaan Lisevi itu untuk memantau siklus menstruasi dan ovulasi yang efektif. Jadi Mbak itu sedikit memasukkan, mohon maaf ya Mbak ya, jari Mbak ke dalam vaginanya, kemudian kita ukur, ada lendirnya kan di sana, kita ukur lendirnya, kita catat lendirnya, apakah lengket, apakah basah, apakah bentuknya seperti apa, nanti bisa dikonsulkan. Kemudian sesudah buang air kecil dengan tisu dari depan ke belakang. Jadi sebelum dan sesudah. Jadi nanti kalau warnanya putih susu lengket sebelum ovulasi, warnanya kalau hasilnya warnanya putih susu lengket, itu biasanya Mbak pada masa subur atau sebelum ovulasi. Kalau warnanya putih jernih, tipis dan licin, jadi saat Mbak nyentuh lendirnya itu, jadi warnanya itu putih jernih, tidak licin seperti itu, dan kalau ditarik seperti ini dia susah putusnya Mbak, itu Mbak pada masa subur. Jadi bisa Mbak melakukan hubungan suami istri di saat ovulasi seperti itu. Itu yang ketiga Mbak. Sampai sini apakah Mbak sudah paham? Sudah. Sudah paham ya. Saya lanjutkan Mbak ya. Saya lanjutkan untuk yang keempat. Yang keempat itu adalah tentang pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah untuk mengenali pemeriksaan uji pasca, pemeriksaan uji senggama, uji pasca senggama. Jadi yang terakhir ini Mbak, yang keempat itu adalah namanya tes front. Itu adalah salah satu evaluasi lendir serviks yang berbentuk seperti daun pakis di atas seperti ini ya Mbak ya gambarnya. Kayak kaca untuk di atas sebagai kaca objeknya. Caranya dilakukan pada saat ovulasi dan diambil sampel lendir. Hasilnya pola pakis sempurna, aktivitas estrogen baik dan tidak ada infeksi serviks. Pola pakis tidak sempurna, infeksi serviks berarti Mbak. Jadi uji pasca senggama ini untuk mengetahui kemampuan tembusnya sperma suaminya Mbak menyerbu lendir serviks. Jadi caranya Mbak dan suami Mbak melakukan hubungan badan di rumah, dan setelah 2 jam Mbak datang ke RS, kemudian ke rumah sakit, kemudian dilakukan hari ke-12, 13, 14 masa ovulasi. Seperti jadi nanti setelah Mbak melakukan hubungan itu, kemudian 2 jam ke rumah sakit, lalu hari ke-12, 13, 14 Mbak melakukan hubungan, itulah masa ovulasi Mbak. Seperti itu Mbak. Sampai di sini ada yang ingin Mbak tanyakan terlebih dahulu? Sudah ya Mbak ya, cukup ya Mbak ya. Sebelumnya saya ingin menanyakan, kalau misalnya lendir serviks itu Mbak ngambilnya pada bagian vagina Mbak ya. Kalau misalnya yang dia masa suburnya itu teksturnya gimana Mbak? Licin, bening ya Mbak ya. Sampai sini Mbak sudah paham ya Mbak? Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan Mbak. Jadi nanti jika ada apa-apa atau Mbak ingin melakukan pemeriksaan bisa ke sini Mbak. Insya Allah rahasia Mbak akan kami jaga. Terima kasih Mbak atas kunjungannya. Semoga bermanfaat ya Mbak ya. Selamat datang kembali. Terima kasih Mbak Supiati.